Mira terlebih dahulu. Hari kita bersekolah ini. Siapa ya? Azila. Apa Azila? Hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Yakin sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dengan sehat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sehat, Nay? Sehat? Sehat. Ada yang tidak sehat? Sehat semua kan? Baiklah, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila oleh Tere di depan. Yang lain silakan berdiri. Silakan berdiri. Baiklah, sebelum kita memulai tugas pembelajaran, pada baiknya kalian merapikan tempat kalian masing-masing. Boleh disimpan karya tidak digunakan. Bukunya boleh disimpan. Bukunya silakan disiapkan pakai bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Boleh, apa ya? Tentang tes deskripsi. Ada yang masih ingat apa pengertian dari tes deskripsi? Boleh, boleh. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, orang, dan sebagainya dengan jelas sehingga kalian dapat merasakan apa yang digambarkan oleh tadi. Pada hari ini kita masih akan membahas tentang teks deskripsi, tapi dengan tema konjungsi. Ada yang tahu apa itu konjungsi? Tahu konjungsi apa? Itu akan kita bahas pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bagi kelompok, silakan bersama dengan masing-masing.
teks deskripsi dan kalian dapat menemukan dan menemukan konjungsi yang ada dalam lirik baru. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, silakan lihat ke depan. Amati perbedaan kedua teks berikut. Nanti kalian bersama kelompok silakan dicari apa yang membedakan teks yang berkonjungsi dan teks yang tidak berkonjungsi. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing apa perbedaan. Selanjutnya, di sini adalah pertanyaan singkat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang konjungsi. Yang pertama, pernahkah kalian membaca kalimat janggal? Maka bisa pernahkah kalian baca kalimat yang tidak nyambung atau tidak jelas, kurang padu? Ada yang tahu? Ya, boleh, Rere. Ya, kalimatnya tidak lengkap, kemudian katanya kurang tepat. Ada lagi? Ya, boleh Azza. Konjungsi yang salah dan tidak ada konjungsi. Ya, konjungsinya yang salah dan tidak ada konjungsi. Ada lagi? Ya, boleh Naila. Informasinya yang tidak logis. Tetapi informasinya tidak logis atau tidak jelas. Yang kedua, menurut kalian apa beda teks dengan konjungsi dengan konjungsi? Boleh tahu? Boleh, Aurel. Aurel. Sedangkan kalimat dengan berkonjungsi itu berapa? Sekarang kita masuk ke materi. Kita bahas sekilas tentang pengertian konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Boleh? Kalian tahu apa itu konjungsi sebelum kita lanjut? Ya, kira-kira apa? Konjungsi adalah kata penghubung. Di sini nanti dalam teks deskripsi kita akan mencari konjungsi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu fungsi dari konjungsi. Boleh ada yang tahu fungsi dari konjungsi? Boleh lupa? Salah satunya apa? Ada menyatukan dua ide atau lebih menjadi satu kesatuan. Ya, salah satu fungsi dari konjungsi yaitu menghubungkan dua ide atau lebih agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Ada lagi? Boleh Wais? Menyatakan hubungan bukan hubungan antara dua komponen seperti surat akibat. Yang kedua itu menyatakan hubungan yang logis yang masuk akal seperti sebab akibat. Yang ketiga adalah menciptakan kohesi, kepaduan, membuat kalimat mengalir dengan lancar tanpa terputus-putus. Kita sudah bahas dua materi pokok, pertama tentang pengertian, yang kedua tentang fungsi, yang ketiga kita akan bahas tentang jenis-jenis konjungsi. Ada yang tahu jenis konjungsi pada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama apa sih? Konjungsi, jenis konjungsi yang pertama. Ya, kita akan bahas. Yang pertama itu ada konjungsi koordinatif. Di sini konjungsi koordinatif menghubungkan dua unsur yang setara. Contoh kata kuncinya ada dan, ada tetapi, ada padahal dan ada sedangkan. Contoh kalimatnya, saya suka kopi dengan teh. Dari contoh yang disebutkan, mana yang menentukan konjungsi? Ada yang tahu? Boleh baca. Dan, dan. Contohnya, saya suka kopi dan teh. Dan itu termasuk konjungsi koordinatif. Berarti nanti kalau kalian baca teks deskripsi atau lirik baru, ada dannya, dia termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Yang kedua ada subordinatif. Subordinatif itu menghubungkan
dua klausa yang tidak setara, di mana satu klausa bergantung kepada yang lain untuk kalimat dan makna kalimat. Contoh kata kuncinya setelah, ada sebelum, karena, sehingga, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya, Naya, boleh dipasangnya. Saya tidak masuk sekolah karena saya sakit. Di mana yang depan kunci? Karena. Arti kalau ada kata kunci karena, dia termasuk dalam konjungsi ordinary. Yang ketiga ada konjungsi ordinary. Menggunakan konjungsi yang setara, yaitu berpasangan. Baik pasangannya dengan maupun. Yaitu berpasangan. Contohnya, silakan dibaca mereka. Ya, dia tidak hanya pandai, tapi juga lagi. Konjungsinya yang mana? Ketika? Ya, konjungsinya tetapi juga. Ya, konjungsinya tetapi juga dan tidak hanya. Dia berpasangan. Ini satu dan di bawah satu. Yang terakhir, saya tahu ada 4 tadi. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kalimat. Untuk kalimat, dia berada di awal kalimat untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang akan langsung kalimat yang akan menghubungkan kalimat sebelumnya. Contohnya, dia sudah makan, oleh karena itu dia tidak lapar lagi. Ada yang tahu mana konjungsi kata kalimat dalam contoh tersebut? Oleh. Ya, oleh karena. Tapi nanti kalau ketemu oleh karena itu, tapi dia termasuk dalam kata. Sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan tentang materi konjungsi, pengertian, fungsi dan jenis. Sudah paham? Nah, sudah paham, kita akan lanjut ke latihan. Nanti saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian akan bekerja bersama kelompok. Yang kedua, kelompok 3. Untuk segera menuju Perhatikan nanti di LKPD di sana sudah dibagikan ada lirik lagu judulnya Pagi di Matamu. Nanti silakan cari konjungsi yang ada dalam lirik lagu tersebut. Yang kedua di LKPD juga ada teks deskripsi tetapi hilang tidak ada konjungsi. Silakan kalian tambahkan konjungsi yang sesuai. sesuai rapi. Dan yang ketiga, kalian nanti mencari perbedaan apa beda teks konjungsi yang ada dalam lirik lagu dan teks konjungsi cerita deskripsi. Nanti untuk kelompok 2 akan presentasikan tentang konjungsi yang ada dalam lirik lagu. Kelompok 1 akan presentasi tentang konjungsi yang ada dalam teks deskripsi. Dan kelompok 3 nanti presentasikan tentang tanggapan kalian untuk apa perbedaan dari teks konjungsi dalam lirik lagu dan dalam teks deskripsi. Silakan Yang sudah wudhu langsung ke masjid ya. Yang sudah wudhu langsung ke masjid. Azek, sudah. Nampak sudah. Masih ada banyak orang.
tadi Kondisi adalah Masuklah masjid. kebutuhan kelompok dua. Masuklah masjid. Sudah dulu langsung ke masjid. Agak sudah dulu langsung ke masjidnya. Sudah main-mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua ini menyampaikan hasil kerja dari rumah kami yang akan disampaikan oleh Harus sini harus ada ya, sehingga Ustaz, betul tak? Betul. Kasih paham haruskan. Raihan Gusti Sandi yang masih di warung. Gimana? Jadi kesimpulannya adalah Jangan samakan doa tadi dengan zuhur ya. Berbeda. Zuhur itu bisa lah kita masalah ke masjid. Ini cuma ada kalau bisa kita tunggu di dalam masjid sampai masuk waktunya. sekian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa untuk kelompok dua? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, Pade. Oh, Pade. Oh, Pade. Oh, Pade. Sebentar lagi. Boleh dilanjutkan untuk kelompok satu. Kita sekali, jadi sekali itu lah. Masuk ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang konstruksi yang berada di kalimat deskripsi. Bagi Batak Toba, anak itu kemuliaan. Adakah yang pernah tahu atau mendengar lagu Batak berjudul Anak Kompi Do Kamurau di Aku? Arti judul lagu itu adalah anak merupakan harta kekayaan orang tua. Syair lagu tersebut menceritakan bahwa orang tua dalam keluarga Batak Toba akan bekerja keras siang dan malam. Yo, jadi mana gede? Menyekolahkan anak setinggi-tingginya agar anak dapat meraih cita-cita. Bagi orang Batak Toba, anak adalah kemuliaan atau kewibawaan orang tua. Ya, yang dikatakan permasalahan main ya, betulnya. Jadi, konstruksi yang terdapat pada teks deskripsi. Dalam teks tersebut ada dua jenis konstruksi, yaitu koordinatif atau dan yang subordinatif agar. Mungkin itu saja yang kelompok yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh bebek kelompok satu.
dan kelompok 2 sudah presentasi. Sekarang silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya dan Gusti Sandi. menanggapi Baru selesai dari warung. kelompok 2. Silakan kelompok 3. Beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami mengenai tanggapan kami kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang membedakan industri yang ada di teks deskripsi dan yang ada di lagu? Menurut kelompok kami, Menurut kelompok kami, teks deskripsi yang berkonjungsi lebih jelas, lebih padu, lebih nyambung, dan lebih runtut, sehingga objek yang dideskripsikan jelas. Konjungsi yang ada dalam teks deskripsi lebih banyak, agar kalimat deskripsi lebih jelas, runtut, dan logis. Pertama, dalam lirik lagu penggunaan yang terbatas, mengingat lirik lagu cukup singkat atau sedikit, supaya lirik lagu tetap terjaga irama, ritme, dan jangkaan yang benar. baiklah, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut untuk kelompok 3. Jempol kanan, Jempol kiri, dua jempol, salut. ya silakan duduk. Baiklah, Anda Zuleha. Karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah presentasi, yang kelompok 3 sudah menanggapi. Nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari. Sebelum kita menyimpulkan, kita akan ice breaking dulu. Mengikuti instruksi yang Ustazah sampaikan. Kalau Ustazah bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Begitu juga seterusnya. Bisa dimulai? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Tepuk 3. Salah bisa salah. Ustazah yang salah. Nanti Ustazah yang ulang. Ada baru fokus ya. Kita mulai lagi. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Tangan kita. Kita sudah belajar materi konjungsi pada hari ini. Banyak kita pelajari mulai dari pengertian, fungsi, dan jenis yang kita pelajari. Dari pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa hal penting apa yang dapat kalian ambil atau dapat kalian pelajari. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, boleh nanya? Yaitu tentang teks konjungsi yang berarti kata penghubung. Ya, kita hari ini sudah membahas tentang konjungsi yang berarti kata penghubung. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Ada lagi? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, boleh. Kelompok Aurel. Ya, Kami juga mempelajari tentang macam-macam konjungsi. ya, tentang macam-macam konjungsi. Macam konjungsi ada berapa tadi? 4. Yang pertama, Koordinatif. yang kedua, Subordinatif. yang ketiga, Korelatif. yang keempat, Antar kalimat. yang terakhir yang bisa menyimpulkan. Ya, boleh. Pentingnya penggunaan konjungsi dalam teks deskripsi dan lirik lagu agar apa yang digambarkan dipaparkan tersampaikan dengan runtut, logis, dan mudah dipahami. Ya, inti dari pembelajaran kita pada hari ini pentingnya penggunaan konjungsi baik dalam lirik lagu maupun ke dalam teks deskripsi. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang teks deskripsi, tapi tentang kohesi dan koherensi. Nanti tolong di rumah dipelajari terlebih dahulu untuk pertemuan minggu depan. Untuk hari ini Ustazah ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.